Solikin ini sekaligus ketua panitia kegiatan ini. Pak Solikin SSIMT ini berasal dari FMIPA Unpad tahun 96, kemudian Magister Informatika dari ITB tahun 2004, kemudian sekarang sebagai mahasiswa Doktor Ilkom 2020 ya, sampai mudah-mudahan segera selesai ya Pak Solikin ya, dari institusi IPB University. Kemudian area penelitiannya computer vision, image processing, dan juga audit IT. Pernah mendapatkan riset grant juga. Pak Solikin bisa ditemui di email dan berbagai identitas di dunia maya ini ya. Nah, Pak Solikin akan memaparkan terkait persiapan studi lanjut doktoral ilmu komputer ya. Jadi kalau tadi Prof. Ima sudah memaparkan dari perspektif institusi, perspektif urgensinya seperti apa sih melakukan studi lanjut itu, Pak Solikin ini akan membantu kita semua untuk mempersiapkannya secara lebih detail. Mangga Pak Solikin, saya persilahkan. Baik, hatur nuhun Bu Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof. Imas, Pak Dr. Eng Herus Koco, kemudian rekan-rekan mahasiswa IPB, baik yang satu angkatan maupun yang senior, yang saya hormati juga seluruh pengurus Aptikom Provinsi Jawa Barat, dan yang paling sangat kami hormati seluruh peserta webinar workshop strategi penulisan proposal penelitian Doktor Ilmu Komputer. Saya pembicara terakhir, mungkin tidak perlu panjang lebar, mudah-mudahan dalam kurun waktu 15 menit saya dapat selesaikan ya Bu Aye, agar nanti ada sesi diskusi yang lebih panjang, serta tadi sebetulnya ada satu post viewer dari Teh Dinar yang belum tersampaikan, padahal itu menarik juga ya. Baik, mohon izin semuanya. Jadi persiapan studi lanjut doktoral ilmu komputer. Tentu kalau melihat judulnya, ini diperuntukannya adalah bagi yang baru mau begitu ya, bukan yang untuk sudah maupun yang sudah selesai, karena dari sekian banyak peserta itu banyak juga yang sudah doktor Bu Ayi. Gitu. Iya. Mau dokter lagi di Ilkom. Iya, kelihatannya rendezvous mungkin kalau kata Pak Heru tadi ya. Kangen. Iya. Namun demikian, mudah-mudahan juga ada manfaat ya buat kita semua gitu, karena ada poin-poin lain yang bisa saya sampaikan. Nah, ini mungkin agenda saya, program doktor, 3 kompetensi dasar, interview, kemudian rencana riset dan bidang minat. Ini saya pikir nomor 5 ini penting sekali ya. Kemudian yang keenam adalah area riset agro maritim, karena kebetulan kegiatan kita sekarang adalah ininya adalah dengan IPB begitu ya. Nah, ini mungkin sepintas saja bahwa program doktor itu adalah sebuah gelar akademik begitu ya. Kemudian disebutnya disertasi, diselesaikannya dalam kurun waktu di antara 3,5 sampai 7. Namun demikian Prof. Imas menyampaikan kalau ada doktoral yang di luar on time itu menghabiskan energi katanya. Makanya kalau di PB itu diorientasikannya tepat waktu. Mohon doanya dan mohon dukungan dari semuanya, khususnya buat saya pribadi ini, karena memang harus banyak sekali belajar ya. Kemudian dimulai dengan sebuah perkuliahan 1-3 semester, kemudian ada ujian kualifikasi, kemudian kita harus lulus dari berbagai ujian mata kuliah dasar. Nanti kita harus membuat proposal yang memiliki nilai novelty, kemudian nanti ada tahap ujian usulan disertasi. Kalau dinyatakan lulus, kemudian kita diberi nanti predikat kandidat doktor, katanya begitu. Jadi kalau sekarang Ibu Prof. Imas juga wanti-wanti, kalau belum lolos uji, jangan pernah menyatakan diri sebagai kandidat doktor, katanya begitu ya. Kemudian jika sudah lolos, maka nanti akan dibimbing oleh para promotor yang pada umumnya 3 orang.
Namun demikian kalau di PB itu ada yang sampai 4 mungkin sampai 5 juga ya, barangkali begitu. Kemudian nanti ada sidang tertutup dan tentu sidang terbuka. Nah, ini 3 kompetensi dasar tadi Prof. Imas juga sudah menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan helikopter view yang secara global. Nah, saya ingin sedikit melengkapi, mudah-mudahan begitu. Jadi ini disarikan dari Doctoral Education Competencies model Delft University of Technology. Jadi seorang kandidat doktor itu harus memiliki kesiapan kompetensi riset, kemudian kompetensi keilmuan, dan kompetensi diri, katanya begitu ya. Nah, kompetensi riset itu adalah kemampuan untuk dapat melakukan riset secara mandiri dan bertanggung jawab secara ilmiah. Jadi di sini dilihat di gambar juga ada kemampuan manajemen proyek riset, kemampuan berpikir akademik, konseptual dan kritis, serta perilaku akademik seperti etika dan integritas dalam melakukan penelitian. Di sini tentu semacam wajib hukumnya kalau di program doktoral khususnya riset pada umumnya kita harus menghindari plagiarisme gitu ya. Di kompetensi keilmuan, kemampuan tentang segala prosedur dan tata cara riset, misalkan metodenya, tekniknya yang tadi sudah dihantarkan baik oleh Prof. Imas, pembicara pertama, pembicara kedua Bapak Dr. Eng Heru Sukotso, kemudian oleh Kang Asep, oleh Teh Dinar lebih rinci lagi begitu ya. Kemudian kompetensi diri, skill, nah ini juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Jadi kompetensi soft skill yang perlu dimiliki untuk keperluan karir baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Saya kira sudah dikupas banyak oleh Prof. Imas, saya loncat saja. Nah, untuk interview khususnya yang saya dan rekan-rekan alami khususnya di IPB, saya mengambil kesimpulan bahwa jika ada interview di waktu kita mau masuk program doktoral, maka kurang lebih itu kita harus memiliki gambaran umumnya adalah kesiapan akademik dan kesiapan non-akademik. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Prof. Imas, mungkin ditambahkan oleh Pak Heru ya, bahwa kesiapan akademik itu tentu kesiapan untuk penelitian. Apakah kita pernah melakukan penelitian? Jika iya, apalagi sudah punya roadmap, maka kemungkinan diterimanya besar. Dan tadi cerita Prof. Imas memperoleh semacam keberuntungan begitu, tahu-tahu mendapati dihubungi oleh pihak dan diajak untuk riset misalnya gitu ya. Kemudian publikasinya sudah melakukan apa saja, sudah ikut konferensi apa saja, kemudian ya ada rencana penelitian gitu ya. Kemudian kesiapan non akademik. Nah, ini yang saya terus terang aja waktu mau masuk ITB juga gitu ya. Ini saya merasa begitu agak rinci ya, didorong untuk memperoleh kesiapan gitu ya. Jadi bagaimana Pak Solikin pembiayaannya, dan yang agak intens waktu itu kebetulan yang mewawancara saya juga Prof. Imas, yang saya rasakan adalah di yang B ini, lingkungan keluarga gitu ya. Karena ini sangat menentukan sekali ketika kita S3, maka dipastikan keluarga itu harus mendukung ya. Tadi juga Prof. Imas menyampaikan, begitupun juga dukungan institusi. Malah tadi Prof. Imas menyampaikan kalau institusinya tidak mengizinkan, jangan berangkat begitu ya. Nah, jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan rencana riset itu pada umumnya kan berisi judul, abstrak, pendahuluan, analisis permasalahan, ya literatur review. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep sama Teh Dinar itu sama Pak Heru, itu menjadi kunci juga ya, literatur review itu, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya sampai dengan related research. Nah, ini Pak Lukito Edi ya dari UGM itu dalam tulisannya juga menambahkan gitu, kalau mau S3 itu ada penekanan, beliau menulis artikel dengan judul persiapan studi S3, lalu mental katanya begitu ya. Jadi ini memang penting sekali nih mental ini, daya juang ya, bagaimana tadi mendengar cerita Prof. Imas yang juga dari Kang Asep, saya kira juga saya gitu ya. Angkatan saya mungkin sebetulnya juga waktu
S2 ternyata juga satu angkatan dengan Pak Heru, hanya beda nasib, beda garisan hidup gitu ya. Itu dulu kan kita belajar bahasa-bahasa itu bukan bahasa kekinian ya. Jadi saya juga terus terang saja bahasa R, kemudian MATLAB, kemudian terakhir itu oleh pembimbing diarahkan untuk belajar OpenCV gitu ya. Itu kan baru sekarang-sekarang gitu ya. Agak sedikit terpaksa setelah S3 harus paham gitu ya. Jadi perjalanan mental ini perlu dijaga ya. Jadi di sini ada memelihara keingintahuan akademik yang harus terus dijaga, jujur dan objektif, kemudian sabar ya, kemudian memiliki endurance gitu ya, endurance yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk riset dan bidang ini yang mungkin ya kalau buat teman-teman yang sudah punya niat kuat gitu ya, ingin S3, barangkali harus juga menjadi pertimbangan yang dalam, yang matang gitu ya, tentang riset dan bidang minat ya. Pilihan minat dan riset doktoral itu sebaiknya harus selaras gitu ya menurut saya ya. Karena kalau tidak selaras nanti ada hal-hal yang memang tentu lebih baik ketika fondasinya kita sudah punya, sudah kuat, tinggal risetnya gitu ya. Nah ini terus terang saja saya juga secara pribadi ini masih banyak yang harus ditambal gitu ya. Dan kalau di IPB ini kita dihantarkan dengan mata kuliah kalau tidak salah namanya TOPSUS gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi di Indonesia khususnya, karena kebetulan tadi yang di luar negeri juga sudah disinggung oleh Prof. Imas, saya ingin melengkapi yang di dalam negeri, terutama yang saya paham dalam kapasitas sebagai juga pengurus Aptikom. Sejauh yang saya pahami, perguruan tinggi yang sudah memiliki program doktoral itu, antara lain yang pertama jelas ada IPB ya. Nama program studinya adalah Doktor Ilmu Komputer di bawah FMIPA, kemudian lokasinya di Bogor. Nah, ada 3 bidang minat teman-teman kalau di PB. Jadi ada Computer Intelligence and Optimization yang lebih banyak ke arah AI, image processing begitu ya. Kemudian ada Computer Security yang tentu banyaknya ke arah network dan security. Kemudian Software Engineering and Information System gitu ya. Nah, sebagai bahan perbandingan, kalau di UI itu namanya Doktor Ilmu Komputer, di Fasilkom ada 6 kurang lebih ya. Ada 6 yang bisa kita pertimbangkan ya. Kita merasa cocok itu di mana begitu ya. Di ITB ada kurang lebih 8 ya. Dari mulai teknik, karena kalau di ITB kan namanya STE ya. Teknik tenaga listrikan, kemudian elektronika, telekomunikasi, komputer, sistem kendali dan komputer ya. Karena kalau di ITB ini kan ada doktoral yang di informatika, ada doktoral yang selalu di elektronika gitu ya, walaupun dalam satu payung namanya STE gitu. Nah kemudian ini di UGM gitu ya, di UGM ada 5, di ITS ada 8, di USU ya, Sumatera Utara ini ada 5 bidang. Nah, mohon maaf saya belum tuntas tadi membuat tabelnya, tapi yang saya tahu selain dari 6 ini, ada juga doktor ilmu komputer di perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta. Yang sudah kita tahu antara lain Doktor Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma, Doktor Ilmu Komputer di UDINUS, Doktor UDINUS Semarang ya, Doktor Teknologi Informasi di UPYPTK Padang di Sumatera Barat, Doktor Ilmu Komputer UKSW, ini kalau tidak salah di Jawa Tengah ya, apa Jogja ya? Salah 3. Salah tiga ya. Oke, makasih Bu. Kemudian Doktor Sistem Informasi di Undip, ini juga setahu saya paling bungsu ya. Nah, saya juga pernah baca ada juga doktor ilmu komputer di Unila gitu ya, di Unila Lampung. Nah, ini adalah area riset agromaritim kalau khususnya buat teman-teman yang ingin masuk ke IPB ya. Terkadang kita seperti kehabisan begitu ya, ide untuk kita mau risetnya tuh apa begitu ya.
ketika kita mau masuk doktoral, terlebih khususnya ke IPB, apa gitu. Nah, di IPB itu sejauh yang saya pahami ada buku panduan Agromaritim 4.0 gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada smart farming ya. Di sini ada dipetakan gitu ya. Smart farming itu apa saja. Kemudian di sini ada bidang-bidang kajiannya apa. Kemudian ada smart fishing and smart aquaculture gitu ya. Ini ada pemetaan bidang-bidang lebih dalamnya. Kemudian ada smart fisheries and ocean management and smart small island gitu ya. Ini juga sama. Kemudian ada smart animal farm gitu ya. Ada lagi smart forestry, perhutanan. Ada lagi smart animal health system. Ada lagi smart agro industry and logistic system. Kemudian ada consumer. Nah, jadi ketika kita merasa bahwa apa ya ide untuk risetnya gitu, ngelihat tabel ini tuh sepertinya apa ya begitu banyak begitu. Jadi jangan khawatir, problem itu banyak gitu ya. Tinggal kita mau mendalami di bidang apa begitu ya. Baik, Bu Ayi serta seluruh teman-teman, saya kira itu saja materi dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bila kedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.